Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau dalami topik yang lagi ramai banget di mana-mana. UFO atau yang sekarang lebih sering disebut UAP. Betul. Anda mungkin lebih kenal istilah UFO piring terbang kan? Tapi belakangan ini, pemerintah sama ilmuwan lebih sering pakai istilah UAP, fenomena anomali tak dikenal. Cakupannya jadi lebih luas ya, Ya, bukan cuma objek terbang. tepat. Topik ini kan rumit banget. Jadi misi kita kali ini adalah membedah sumber-sumber yang ada buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi dari sejarahnya sampai kontroversi terbarunya. Dan ini waktunya pas banget nih. Soalnya selama puluhan tahun kalau ada ilmuwan yang mau bahas topik ini secara serius, mereka pasti langsung ketemu sama yang namanya faktor cekikikan. Faktor cekikikan. Saya suka istilahnya. Kedengarannya lucu, tapi ini kayaknya masalah serius ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau ada ilmuwan di forum serius, terus dia mulai bicara soal katakanlah alien atau UFO, Pasti yang lain langsung senyum-senyum atau ketawa kecil gitu ya. persis, dianggap nggak waras. Ini tuh kayak tekanan sosial di kalangan mereka. Kalau kamu bahas ini, karirmu bisa terancam. Stigma ini muncul bukan tanpa sebab loh. Oke. Topik UFO ini udah terlalu tercemar sama klaim-klaim aneh, hoax, dan teori konspirasi yang liar banget. Jadi ilmuwan yang serius ya ogah mempertaruhkan reputasi mereka. Jadi ini kayak diserang dari dua sisi. Dari atas ada tekanan politik, dari bawah ada penipu yang bikin subjek ini jadi kotor. Benar, di sumber kita ada contoh yang jelas banget soal tekanan politik ini. Tahun 1978, ada Senator William Proxmire yang kasih Golden Fleece Award, semacam penghargaan buat pemborosan uang negara ke program SETI NASA. Iya, program pencarian sinyal dari luar angkasa itu. Dia bilang itu buang-buang uang rakyat. Benar. Dan saking parahnya, ilmuwan sekelas Carl Sagan harus turun tangan langsung melobi senator itu. Tapi itu nggak berhenti di situ. Lanjut terus. Lanjut. Tahun 1990, anggota Kongres Silvio Kunte nyindir, kita cuma butuh 75 sen buat beli tabloid di supermarket. Maksudnya, riset SETI itu setara berita gosip. Wow. Puncaknya di tahun 1993, Senator Richard Bryan berhasil membatalkan proyek SETI. Terus dengan bangganya dia bilang, ini adalah akhir dari musim berburu orang Mars dengan biaya pembayar pajak. Musim berburu orang Mars. Bahasanya tajam banget. Jadi gara-gara asosiasi dengan manusia hijau kecil ini, riset ilmiah yang serius jadi terhambat puluhan tahun. Tepat. Dan di sisi lain, komunitas ilmiah juga punya alasan kuat buat skeptis, yaitu sejarah panjang penipuan dan hoaks. Aku ngerti soal hoax, tapi kan bukannya tugas sains itu menyelidiki hal yang nggak diketahui sekalipun beresiko. Kalau diabaikan gitu aja, bukannya itu malah nggak ilmiah? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan ini dilema utamanya. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang mereka. Ambil contoh kasus dari Aztec, New Mexico, di akhir 1940-an. Oke. Ada dua orang, Silas Newton dan Leo G. Bauer. Mereka ngaku punya artefak dari piring terbang yang jatuh. Hmm. Bahkan lebih jauh lagi, mereka jual alat yang katanya bisa nemuin ladang minyak pakai teknologi alien. Oh, tentu saja, ujung-ujungnya uang. Dan ceritanya jadi buku terlaris, Behind the Flying Saucers. Dan yang lebih modern, dan mungkin kita semua ingat, video autopsi alien tahun 1995, itu kan heboh banget. Wah, itu luar biasa hebohnya. Diklaim dari insiden Roswell, videonya hitam putih, goyang-goyang, kelihatan otentik banget. Jutaan orang percaya itu asli. Dan bertahun-tahun kemudian, pembuatnya, Ray Santilli, ngaku kalau itu rekayasa. Dia bikin properti aliennya di apartemen. Astaga. Nah, kasus-kasus kayak gini yang jadi masalah. Gini, di dunia sains itu ada prinsip dasar. Data yang bagus harus bisa membunuh ide yang buruk. Kalau teori terbukti salah, ya udah kita tinggalin. Masuk akal? Tapi di dunia UFO, kepercayaan seringkali lebih kuat dari bukti. Bahkan setelah hoaxnya kebongkar, yang percaya masih banyak banget. Inilah yang bikin ilmuwan jadi super hati-hati. Oke, kita udah bahas soal hoax dan politik yang bikin topik ini jadi kotor. Tapi kan nggak mungkin semuanya bohong kan? Di sumber kita disebut ada beberapa kasus yang bahkan ilmuwan paling skeptis pun susah menjelaskannya. Benar sekali. Ada ilmuwan namanya James McDonald. Dia salah satu dari sedikit orang di masanya yang berani meneliti ini secara serius. Apa katanya? Dia bilang komunitas ilmiah itu salah besar karena mengabaikan semuanya.
Dia menunjuk kasus-kasus yang nggak bisa dijelaskan gitu aja. Salah satu yang paling terkenal itu insiden pembom RB-47 bulan September 1957. RB-47, apa yang bikin kasus ini begitu istimewa? Ini bukan cerita satu orang lihat cahaya aneh. Coba bayangkan situasinya. Ada 6 awak angkatan udara yang sangat terlatih. Mereka lagi misi latihan. Bukan orang sembarangan ya? Sama sekali bukan. Tiba-tiba, mereka lihat cahaya aneh. Tapi ini kuncinya. Bukan cuma mata mereka yang lihat, instrumen di pesawat mereka deteksi sinyal aneh. Radar di pesawat mereka juga nangkap objek itu. Tunggu, jadi ini konvergensi bukti. Ada saksi mata ahli, Betul. ada data elektronik, data radar dari udara. Dan stasiun radar di darat juga mendeteksi objek yang sama, di lokasi yang sama, melakukan manuver yang sama. Semuanya menunjuk ke hal yang sama. Wow, Puncaknya, sebuah cahaya merah menyilaukan yang digambarkan sebesar rumah tiba-tiba muncul dan bermanuver di sekitar pesawat mereka sebelum melesat pergi. sebesar rumah. Iya, argumen McDonald sederhana. Ini data berkualitas tinggi. Ada banyak saksi ahli, data instrumental dari berbagai sumber, dan perilaku objeknya jauh melampaui teknologi saat itu. Kasus kayak gini, menurutnya, yang harusnya dipelajari bukan dicemooh. Tunggu dulu. Jadi setelah puluhan tahun diam dan penuh stigma, The New York Times tiba-tiba merilis berita soal program rahasia Pentagon lengkap dengan video angkatan laut. Ini pasti kayak bom meledak ya di komunitas ini. Persis seperti itu. Artikel tahun 2017 itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, ini bukan lagi konsumsi penggemar konspirasi, tapi jadi berita utama di media paling kredibel di dunia. Dan video-videonya itu. Nah, itu yang paling penting. Ada 3 video. Pertama, FLIR, atau yang kita kenal sebagai Tic-Tac. Objek lonjong putih, tanpa sayap, tanpa knalpot, yang gerakannya mustahil. Melesat, berhenti mendadak, terus melesat lagi. Lalu ada GoFast yang kayak titik kecil melesat cepat di atas laut. Dan yang paling ikonik mungkin gimbal, di mana objeknya kayak piring berputar di udara. Dan kita bisa dengar pilotnya teriak, "Lihat benda itu, bro." Anda bisa dengar kebingungan murni di suaranya. Itu bukan pilot yang panik, itu seorang profesional yang melihat sesuatu yang benar-benar di luar pemahamannya. Bener. Momen kayak gini yang mengubah perdebatan. Ini bukan lagi soal percaya, tapi soal data dari sensor militer canggih yang dioperasikan pilot-pilot terbaik dunia. Sisi manusianya juga jadi lebih kuat ya. Di salah satu sumber kita ada kutipan dari pilot Alex and Dietrich, saksi mata insiden Tic-Tac. Dia bilang, "Saya berada di pesawat pemerintah, saya sedang bertugas, dan saya merasa punya tanggung jawab untuk membagikan apa yang saya saksikan." Tepat. Ini bukan lagi soal keyakinan pribadi. Ini soal profesional yang melaporkan anomali saat bertugas. Dan ini membawa kita ke AATIP. Program rahasia Pentagon itu? Program Identifikasi Ancaman Dirgantara Tingkat Lanjut. Orang yang membawanya ke publik itu Luis Elizondo, yang ngaku dia yang menjalankan program itu. Tapi kayaknya ceritanya nggak sesederhana itu. Ya, seperti biasa dalam topik ini, ceritanya jadi rumit. Setelah Elizondo terkenal, Pentagon keluarin pernyataan resmi, bilang kalau Elizondo tidak punya tanggung jawab atas AATIP. Kok bisa gitu? Jadi bingung. Nah, ini menunjukkan pola yang sama selama puluhan tahun. Pemerintah ngasih informasi yang membingungkan dan kontradiktif. Dan ceritanya terus bergulir kan? Tahun 2021, pemerintah rilis laporan yang ngaku ada lebih dari 100 penampakan yang nggak bisa mereka jelaskan. Benar. Terus, puncaknya di 2023, ada kesaksian David Grush di depan Kongres AS. Di bawah sumpah loh, dia bilang pemerintah punya program rahasia buat ngambil dan rekayasa ulang pesawat non-manusia. Bahkan dia bilang pemerintah punya materi biologis dari pilotnya. Klaim yang luar biasa banget. Sangat luar biasa. Dan kita harus hati-hati banget di sini. Seperti yang sumber kita jelaskan, di dalam pemerintahan sendiri itu pecah. Ada pejabat intelijen yang dukung Grush, tapi ada juga yang bilang klaimnya nggak berdasar. Jadi masih abu-abu? Poin terpentingnya ini, bukti fisik yang bisa dianalisis ilmuwan independen di seluruh dunia. Itu masih belum ada. Belum ada satupun potongan logam atau materi biologis yang dipajang di lab universitas. Salah satu sumber menggambarkannya dengan pas. Semua ini terasa kayak episode The X-Files. Penuh klaim besar, petunjuk samar, tapi bukti konkretnya selalu di luar jangkauan. Tepat sekali. Oke, ini rumit banget, tapi ayo kita coba mainkan skenario ini sebentar. Anggaplah, hanya untuk argumen, beberapa dari UAP ini benar-benar pesawat dari dunia lain. Oke, kita berandai-andai. Sumber kita kemudian mengajukan pertanyaan paling mendasar.
Gimana caranya mereka sampai di sini? Nah, ini mungkin rintangan terbesar buat hipotesis alien. Skala alam semesta itu susah banget dibayangkan. 1 tahun cahaya aja udah hampir 10 triliun kilometer. Jauh sekali. Wahana antariksa tercepat buatan kita, New Horizons, itu butuh sekitar 80.000 tahun cuma buat sampai ke bintang paling dekat dengan kita, Proxima Centauri. 80.000 tahun. Dan itu baru tetangga sebelah. Persis. Kebanyakan bintang lain jauh lebih jauh lagi. Ruang angkasa itu luar biasa besar dan luar biasa kosong. Jadi kalaupun ada kehidupan di luar sana, masalah utamanya jarak. Secara teori, gimana mereka bisa ngatasin itu? Sumber Anda memaparkannya dengan baik. Dari yang paling masuk akal sampai yang paling spekulatif. Opsi pertama, perjalanan lambat. Bayangkan sebuah generation ship. Kapal generasi? Ya, kapal raksasa yang jadi dunia kecil, di mana beberapa generasi lahir dan mati dalam perjalanan ribuan tahun. Atau mungkin cryosleep, krunya dibekukan. Ini secara teori mungkin, tapi lama banget. Oke, itu opsi yang sambar. Kalau yang lebih cepat, Disinilah kita masuk ke teknologi yang lebih canggih. Ada ide soal light sails atau layar cahaya. Bayangkan layar raksasa super tipis yang didorong laser super kuat dari planet asal mereka. kayak didorong cahaya gitu. Betul, proyek Breakthrough Starshot di bumi pakai konsep ini. Secara teori, ini bisa dorong wahana kecil sampai mendekati kecepatan cahaya. Waktu perjalanan jadi puluhan tahun, bukan puluhan ribu tahun. Itu udah jauh lebih baik. Sekarang, ayo kita masuk ke ranah fiksi ilmiah yang jadi fisika teoretis. Lubang cacing atau wormholes. Tepat. Lubang kacing itu pada dasarnya jalan pintas teoretis lewat ruang waktu. Tapi ada masalah besar. Apa itu? Untuk menjaga jalan pintas ini tetap terbuka, teori bilang kita butuh sesuatu yang disebut materi eksotis. Materi eksotis. Kedengarannya aneh. Materinya punya sifat anti-gravitasi. Masalahnya, kita bahkan nggak tahu materi kayak gitu ada atau nggak. Apalagi cara bikinnya. Mirip kayak warp drive di Star Trek yang juga butuh materi eksotis itu. Persis. Warp drive juga butuh materi eksotis buat membengkokkan ruang waktu di sekitar kapal. Tapi ada masalah lain. Simulasi menunjukkan saat kapal dengan warp drive tiba, ia bisa melepaskan ledakan radiasi gamma yang mematikan. Wah, bukan cara yang baik untuk menyapa peradaban baru. Jelas bukan. Jadi kesimpulannya, fisika bikin perjalanan antar bintang jadi sangat-sangat sulit. Bukan nggak mungkin, tapi butuh lompatan teknologi yang fundamental. Betul sekali. Ini bukan sekedar bikin mesin yang sedikit lebih cepat. Ini soal memanipulasi struktur dasar ruang dan waktu itu sendiri. Banget. Ada fenomena budaya dengan faktor cekikikannya, ada manuver politik, ada hoaks. Dan di tengah-tengah itu semua, ada segelintir insiden yang benar-benar nggak bisa dijelaskan. Tepat. Skeptisisme para ilmuwan punya alasan kuat, tapi pengakuan pemerintah baru-baru ini memaksa kita semua buat ngelihatnya lagi dengan lebih serius. Dari sudut pandang ilmiah, pesannya sebenarnya sederhana. Untuk bisa melakukan sains, kita butuh data. Bukan cuma cerita atau video buram, tapi data nyata yang bisa diukur, dianalisis, dan diulang. Jadi harus objektif. Harus. Studi ilmiah yang sejati soal UAP itu akan mulai dari posisi agnostik, tujuannya bukan buat membuktikan itu alien, tapi untuk mencari tahu apa sebenarnya fenomena ini, apapun jawabannya. Masuk akal. Pada akhirnya, tempat paling logis buat mencari kehidupan di luar sana mungkin bukan di langit kita, tapi di planet-planet lain itu sendiri, pakai teleskop canggih. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif dari sumber yang Anda berikan. Ada paradoks menarik yang disebut argumen lampu sorot. Oh, ini menarik. Idenya begini. Kalau mereka benar-benar pengunjung alien super canggih dengan teknologi untuk melintasi galaksi, kenapa mereka begitu ceroboh dalam bersembunyi? Benar juga ya. Mereka bisa membengkokkan ruang waktu, tapi sepertinya tidak bisa mematikan lampu depan mereka. Setelah lebih dari 70 tahun, di mana hampir semua orang punya kamera canggih di saku, kenapa bukti terbaik kita masih gumpalan buram? Pertanyaan yang bagus. Apa mereka sengaja main petak umpet? Atau mungkin, mereka mengirim tim kelas 2 mereka untuk misi ke bumi. Sesuatu untuk Anda pikirkan lain kali Anda melihat berita tentang UAP.